Oke, sudah hadir beberapa orang. Mudah-mudahan juga ada kita akan menunggu juga partisipasi rekan-rekan yang lain. Ya, sekali lagi selamat pagi untuk seluruh peserta, kemudian Pak Bagus di sisi yang lain. Ya. Pagi, Pak. Baik, terima kasih untuk para peserta yang mana hari ini sudah meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan sosialisasi dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat, ya, sebagai tugas dari Tridharma Perguruan Tinggi dan sekaligus sosialisasi kegiatan dari Dewan Koperasi Indonesia wilayah Provinsi Bali, yang dalam hal ini adalah kegiatan dari Badan Kontak Pemuda Koperasi. Untuk itu, semangat kegiatan kali ini adalah bagaimana para generasi muda yang hadir pada hari ini, siswa maupun mahasiswa yang sudah berkenan bergabung, untuk sekedar mengetahui dan menginspirasi bahwasanya ada hal-hal yang penting sekali dalam kehidupan kegiatan ekonomi yang harus kita lakukan secara bersama-sama, secara bergotong royong, yang sudah kita kenal atau mungkin kalian kenal dengan istilah gerakan koperasi. Ya, gerakan koperasi ini tentunya seiring perkembangan zaman akan berkolaborasi dengan kegiatan-kegiatan kewirausahaan yang sudah barang tentu tugas dari Dewan Koperasi Indonesia yang sekaligus dalam hari ini melalui media atau Badan Kontak Pemuda Koperasi itu bertugas menginspirasi dan memotivasi generasi muda yang ada di Kota Denpasar dan sekitarnya agar bisa bergerak, kemudian melakukan kegiatan-kegiatan kebersamaan, kayak itu ya, yang namanya dalam modal bentuk kooperasi, ataupun semangat berkooperasi di dalam menjalankan kegiatan wirausaha nantinya. Ya, untuk generasi muda ini merupakan tantangan buat kalian ke depannya karena kegiatan-kegiatan usaha ataupun kegiatan lainnya harus digerakkan dengan melakukan kegiatan secara bersama-sama, gotong royong dan kebersamaan yang mungkin kita akan share sedikit supaya dipahami sebenarnya apa sih koperasi. Mungkin tadi sudah sedikit ada video yang menggambarkan betapa pentingnya ada setiap gerakan kita, setiap langkah kita itu harus dilakukan secara bersama-sama. Karena dengan kebersamaan mungkin masalah-masalah yang kita hadapi secara ekonomi itu bisa teratasi dengan maksimal dibandingkan kalau kerja sendiri-sendiri. Nah, itu semangatnya. Mudah-mudahan dari kegiatan ini sekaligus sebagai program kegiatan pengabdian kepada masyarakat dari Kampus TIK Indonesia, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ke depan kita ada waktu 1 jam, yang mana materi akan saya bagi 2. Yang pertama saya akan jelaskan tentang atau sharingkan tentang koperasi itu sendiri dan apa peran generasi muda dalam pembentukan gerakan koperasi atau asas-asas koperasi atau prinsip-prinsip koperasi di dalam kegiatan ekonomi seperti itu. Yang kedua, nanti ada Pak Bagus di ujung sana akan sedikit memotivasi atau menginspirasi kalian untuk melakukan kegiatan-kegiatan wirausaha walaupun secara kecil-kecilan, karena sudah saatnya Anda siswa maupun mahasiswa mulai bergerak, tidak berdiam diri saja dan mulai mempersiapkan diri untuk menjadi seorang pengusaha seperti itu ya. Baik, saya langsung saja sedikit materi yang saya share. Jadi perkenalkan, nama saya Gede Dana. Ya, kebetulan dalam hal ini posisi saya sebagai dosen STIK Indonesia dan sekaligus pimpinan Ketua Badan Kontak Pemuda Koperasi Dewan Koperasi Wilayah Provinsi Bali yang bertugas untuk
mensosialisasikan kegiatan atau gerakan koperasi kepada generasi muda yang ada di Kota Denpasar maupun sekitarnya ataupun seluruh Bali ya. Baik, saya langsung saja untuk materi. Mungkin di antara kalian sudah pernah membaca atau sharing tentang beberapa hal tentang gerakan koperasi, ya, atau pemahaman tentang koperasi itu sendiri. Ya, mungkin apa dan siapa koperasi. Nah, ini juga perlu dipahami supaya kalian bisa bergerak gitu ya. Semangatnya adalah kebersamaan. Nah, itu. Jadi kalau secara undang-undang ya, pengertian koperasi itu adalah badan usaha ya, badan usaha. Kita masih mengacu pada Undang-Undang 25 tahun 92 tentang koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi yang sekaligus sebagai gerakan ekonomi yang berdasarkan asas kekeluargaan. Nah inilah, ini semangat yang harus kita coba ambil, bahwa ada asas kekeluargaan yang harus kita pahami sebagai kegiatan dalam upaya-upaya pengembangan entrepreneur nantinya ya. Ini semangatnya saya semangatkan bukan berarti Anda harus membuat koperasi, tidak. Kalau yang bisa membuat koperasi, membentuk gerakan bersama berbentuk koperasi, berbadan hukum koperasi, silakan. Tapi kalaupun tidak, semangat koperasi inilah yang harus digiatkan kepada seluruh anak-anak muda supaya bisa menyadari apa itu kebersamaan dan kegotong royongan di dalam sebuah usaha. Nah, untuk gerakan sendiri, koperasi itu adalah badan usaha, kemudian ada kumpulan orang-orang atau badan hukum, mereka bekerja sama atas prinsip-prinsip koperasi, dan koperasi adalah ekonomi rakyat, serta koperasi berasaskan kekeluargaan. Nah, itu dia ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, mengapa kita berkoperasi? Nah, ini pastinya tadi saya sudah singgung secara umum bahwa dengan berkoperasi, permasalahan ekonomi secara bersama-sama itu bisa dipecahkan. Ya, apapun masalah-masalah yang ada itu bisa kita kerjakan secara bersama-sama dan kita manfaatkan juga secara bersama-sama. Manfaat yang lain adalah mengurangi kesenjangan sosial karena di sana ada prinsip keadilan dan kesejahteraan yang memang mutlak dalam pengelolaan koperasi. Yang mudah-mudahan ini merupakan inspirasi buat kalian ya. Walaupun tidak membuat koperasi, tapi kalau membuat badan usaha atau usaha yang bersama-sama dengan teman-teman membentuk suatu gerak wadah bisnis kayak begitu, walaupun kecil-kecilan, tapi kalau prinsip koperasi itu dijalankan dalam kegiatan usaha swasta itu sangat bagus sekali. Oke, di sini ada gerak koperasi, prinsipnya menolong diri sendiri secara bersama-sama ya dengan kekuatan yang dimiliki. Nah, ini semangatnya. Ya, sekedar mengenal saja bahwasanya prinsip atau koperasi itu atau roh jiwanya adalah keanggotaan bersifat sukarela. Nah, itu. Jadi sedar tidak ada paksaan, kayak begitu ya, dan tidak ada diskriminasi. Prinsip kedua, pengelolaan dilakukan secara demokratis, ya. Jadi para anggota itulah memegang kekuasaan tertinggi. Jadi silakan kalian menggunakan hak apa dan sebagainya silakan. Nah, dalam hal lain, prinsip ketiga, pembagian terbatas terhadap modal, kayak gitu. Baik, saya lanjutkan. Ya. Nah, itu hal-hal yang mungkin bisa dipahami
profesional, menolong diri sendiri, tanggung jawab, demokrasi. Gerakan koperasi yang mana dalam gerakan koperasi ini waktu sekolah ataupun waktu di SMP maupun SMA kalian dikembangkan semangat gerakan berkoperasi. Kemudian kalau gerakan atau Karang Taruna yang ada di desa-desa, silakan. Jadi anggota koperasi memiliki peran ganda. Nah, ini yang sebagai pemilik, anggota berpartisipasi dalam memodali, pengguna anggota berpartisipasi dalam memanfaatkan pelayanan koperasi itu sendiri. Diajak bergiliran menjaga toko koperasi, misalnya menjadi pedagang alat tulis di koperasi. Kegiatan lain. Nah, kalau di kampus itu namanya ada istilah Kopma ya, Koperasi Mahasiswa. Peran strategis untuk belajar berorganisasi, berusaha melakukan transaksi untuk memenuhi kebutuhan acara perkuliahan kalian. Nah, itu silakan. Semangatnya silakan dikembangkan. Mungkin kalau secara teknis ada beberapa kampus yang memiliki koperasi mahasiswa, ada juga yang tidak, tapi ada juga yang istilahnya berbeda. Mungkin kalau di Tiki itu ada entrepreneur club, mungkin ya semangatnya sama saja dengan koperasi, tapi di sana lebih belajar entrepreneurnya. Oke, silakan di masyarakat. Tadi saya sudah singgung tentang peran pemuda di masyarakat untuk mengembangkan koperasi di wilayahnya, untuk mengembangkan potensi-potensi ekonomi yang ada di sana ya. Nah itu. Kemudian peran kelembagaan, nah, sedikit informasi bahwasanya dari Dewan Koperasi Wilayah Indonesia itu ada wadah yang namanya Badan Kontak Pemuda Koperasi. Nah ini adalah wadah komunikasi antar gerakan pemuda koperasi. Jadi tugasnya adalah mengembangkan semangat berkoperasi dan wirausaha, meningkatkan peran koperasi pemuda di masyarakat. Nah kurang lebih itu mudah-mudahan bisa menginspirasi untuk rekan siswa maupun mahasiswa yang bergabung hari ini untuk semangat mengembangkan potensi-potensi ekonomi yang ada di sekolah maupun kampusnya masing-masing sebagai langkah-langkah awal untuk mempersiapkan diri kalian belajar berorganisasi, belajar bisnis walaupun secara kecil-kecilan yang nantinya mudah-mudahan bisa bermanfaat atau dikembangkan setelah kalian tamat kuliah ataupun dalam proses belajar itu kalian bisa kembangkan dari dini semangat untuk berwirausaha. Nah, sekiranya itu yang dapat saya sharingkan, mudah-mudahan bermanfaat materi hari ini. Yang mungkin kalau ada hal yang kurang bisa dipahami, kalian bisa tanyakan dalam acara diskusi sebentar ya. Oke. Baik, itu saja dulu sebagai pengantar saya. Sekali lagi terima kasih untuk seluruh peserta yang sudah bergabung untuk meluangkan waktu sekedar menambah inspirasi atau wawasan tentang gerakan koperasi pada umumnya ya.
Baik, itu dulu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan Pak Bagus bisa dilanjutkan. Oke, terima kasih Pak Gede. Ya. Selamat siang semuanya. Selamat siang Pak D. Selamat siang tim saya di Mespedia, Budi, kalau dengar. Ya, buat rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi, terima kasih sudah hadir untuk acara sharingnya, webinar hari ini. Saya ingin membahas sedikit masalah entrepreneurship. Ya. Nah, sebentar saya izin share screen dulu. Sudah terlihat ya? Ya, sudah. Oke. Ya, entrepreneurship beberapa tahun terakhir sih sangat santer gitu ya, pembicaraan masalah kewirausahaan. Nah, jadi kewirausahaan itu sangat penting sebetulnya untuk kemajuan suatu daerah, kemudian kemajuan suatu negara. Gitu. Nah, tapi sebelum kita lanjut, kita perkenalan dulu karena kan ada yang bilang kalau tak kenal maka tak sayang gitu ya. Mungkin ada yang pernah saya ajar, mungkin ada juga yang belum. Gitu. Jadi kita kenalan lagi ya. Ya, nama saya Bagus Kusuma Wijaya, MBA. Saya lulusan dari ITB Bandung di Sekolah Bisnis dan Manajemen. Nah, pengalaman kerja saya sempat jadi travel manager, kemudian jadi direktur kreatif, sampai akhirnya memberanikan diri untuk buka usaha di tahun 2014. Pertama kali itu di Bandung. Di situ kita melihat ada peluang di sektor infrastruktur, tapi akhirnya tidak berjalan baik, dan kita tutup di 3 tahun setelahnya. Akhirnya saya bersama rekan saya yang juga di Mespedia bikin IO juga, namanya Aldaper Project, dan dari IO itu berkembang sekarang kita bikin namanya Mespedia. Nah, balik lagi tadi bicara tentang wirausaha, sebetulnya di Indonesia ini ada sedikit keterbelakangan gitu ya. Kalau dilihat dari statistik di Kompas, ini saya dapat data dari 2017. Data sekarang sih ada peningkatan sedikit. Tapi slide saya udah bergeser ya? Belum. Belum ya? Oke, sebentar. Saya coba reshare ya. Sudah? Udah? Bisa? Sudah, Pak. Kelihatannya nggak mesti ini ya, nggak bisa di full screen ya. Oke, saya dari sini aja. Ya, nah yang ini data saya lihat dari 2017, Indonesia itu baru 1,65% wirausaha yang ada gitu ya. Sedangkan di negara lain itu yang paling dekat aja Thailand itu 3%. Kemudian di Malaysia ada 5%, Singapura 7%. Nah, di Jepang, Tiongkok, dan Amerika, negara-negara maju itu punya wirausaha 10% minimal. Nah, jadi kerjaan kita di Indonesia ini sebetulnya masih panjang gitu ya. Jadi dari 1,65 kalau nggak salah data terakhir itu sekitar 3% kurang, 2,7 sekian persen, sudah ada peningkatan 1 sekian persen dari tahun 2017. Nah, tapi untuk menjadi negara maju syaratnya itu paling enggak mendekati Singapura kan gitu. 7%. Jadi siapa yang harus bekerja keras, siapa yang harus menjadi wirausaha, ya kita dan kalian. Jadi semangat entrepreneur itu harus ditanamkan sedari dini. Dari sekarang kan banyak sekali sudah dari yang saya tahu dari TK sudah mulai diajarkan jiwa-jiwa kewirausahaan, semangat-semangat kewirausahaan. Jadi mereka sudah mulai diajarkan project based learning. Kalau nggak salah itu Bapak Menteri Pendidikan kita Nadiem Makarim
itu sudah mulai merubah, ya, sudah mulai merubah kurikulum yang tadinya itu hanya belajar biasa, sekarang sudah bergeser menjadi kurikulum ke project based learning, itu sudah diterapkan. Kalau nggak salah itu tahun 2022 sudah mulai diterapkan dan akan mulai diterapkan 2-3 tahun setelahnya, karena untuk penerapan itu kan butuh waktu. Nah, jadi tahun 2024 paling cepat semua kurikulum sudah project based learning. Jadi kita harus mulai bisa belajar based on project. Dan sekarang di kala pandemi ini, nah semuanya kan lebih banyak virtual, online. Nah, itu kesempatan sebetulnya. Kalau kalian yang generasi muda ini lihat kesempatan, bisa belajar banyak hal baru sebetulnya. Gitu ya. Jadi kenapa? Karena kita nggak perlu, ya kita hitung-hitungan lah. Kalau wirausaha itu kan pasti penuh perhitungan. Ya. Kita hitung-hitungan ketika kita beranjak dari rumah ke kampus, itu kan butuh waktu. Kalau sekarang kan nggak, tinggal buka laptop, kalian udah bisa belajar. Gitu kan. Nah, coba pelajarin juga hal-hal apa yang ingin kalian pelajarin dari rumah dengan akses internet. Sekarang saya rasa semua sudah terpapar dengan internet. Bagus kan? Oke. Nah, sekarang saya ingin tanya. Ada nggak sih yang diantara kalian sudah tahu apa itu kewirausahaan atau entrepreneurship? Dan saya punya beberapa gambar. Ada nggak yang bisa menyebutkan 5 dari 6 gambar yang saya punya? Ada nggak? Nggak ada nih. Wah, anteng-anteng semuanya. Ini ada yang kenal nggak? Nggak ada? Ya, ini Bill Gates, foundernya Microsoft. Ini Steve Jobs, foundernya Apple. Ini Mark Zuckerberg, foundernya Facebook. Ini Sergey Brin, sama saya lupa satunya, foundernya Google. Ini Hairul Tanjung, foundernya Transcorp, CT Corp sekarang. Ini Rusdi Kirana, foundernya Lion Air. Nah, ini semua itu adalah entrepreneur. Ya, jadi mereka bisa membuat sesuatu dari yang nggak ada jadi ada, atau dari yang sudah ada mereka kembangkan. Ya. Nah, ini kewirausahaan. Jadi Peter F. Drucker itu bilang, entrepreneurship itu apa sih? Gitu. Jadi kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar, kiat, dan sumber daya untuk mencari peluang menuju sukses. Ya, jadi ada kemampuan kreatif dan inovatif di sini. Jadi entrepreneur itu sangat erat kaitannya sama kreativitas dan inovasi. Ya, nah ini 3 hal yang penting yang kita harus perhatikan ketika kita mau berwirausaha. Pertama, pursuit of opportunities atau mencari peluang. Di mana nyari peluang? Banyak sekali. Kalau kita lihat, kalau kalian misalnya pergi, bangun tidur, terus pergi jalan, kalau kita anggap dunia ini normal, pasti jalan ke kampus. Nah, sepanjang perjalanan ke kampus itu kan banyak sekali pasti kita lihat peluang-peluang. Yang kadang-kadang peluang itu aneh, yang nggak masuk akal. Ya. Kayak dulu ada, sekarang sudah nggak terlalu in gitu ya. Tapi dulu sempat pada zamannya, hal yang dibuang-buang itu dilihat sebagai peluang, dan dia lakukan inovasi di sana, dan jadi produk. Ya. Apa itu? Air kelapa. Dulu kan ya nggak banyak yang minum air kelapa. Kalau di sini mungkin banyak ya, karena di sini kan pantai, orang panas minum air kelapa. Tapi di luar Bali nggak terlalu banyak tuh. Ya, sampai akhirnya mereka buat, dikemas dengan inovasi, mereka kembangkan dengan satu bakteri, berubahlah itu menjadi gel, namanya nata de coco. Nah, mereka jual. Tapi kemudian
ada lagi inovasi, mereka tidak perlu merubahnya menjadi gel, tapi cukup repackage atau membuat packaging baru atau kemasan baru. Nah, itu mereka bisa jual luar biasa mahal. Ya, namanya apa sih yang terakhir, minuman dalam kemasan. Ya, nah kemudian itu growth. Growth itu apa? Bertumbuh. Jadi kalau wirausaha tuh harus mementingkan pertumbuhan, tidak hanya sekedar untung. Ya, kalau cuman untung itu namanya pedagang. Pedagang sama wirausaha itu beda ya. Kenapa? Kalau pedagang itu hanya berhitung masalah untung rugi. Kalau wirausaha itu pasti menghitung juga masalah growth atau pertumbuhan. Ya, jadi misalnya dalam 5 tahun ke depan saya jadi dari misalnya punya satu bisnis, saya harus punya 2 bisnis misalnya begitu. Nah itu growth. Tapi kalau pedagang itu hanya berpikir gimana caranya saya beli 1.000 supaya bisa jual 1.500. Nah itu pedagang. Ya, itu dua hal yang berbeda ya. Jadi kalau wirausaha lebih ke growth. Nah, kreativitas sama inovasi itu apa sih? Kalau kreativitas adalah kemampuan mengembangkan ide dan cara baru dalam memecahkan masalah dan menemukan peluang. Atau istilahnya thinking the new things. Ya, jadi gimana caranya nih kita mengembangkan ide atau cara baru untuk memecahkan masalah, itu kreativitas. Ya, jadi misalnya kalian punya masalah nih, kayak sekarang misalnya, ada orang di luar sana yang gimana caranya memecahkan masalah ketika yang kita alami bersama, ketika pandemi ini breakout, tidak boleh lagi ada pergerakan manusia, tidak boleh lagi ada pertemuan. Gimana nih caranya hal baru supaya orang itu bisa ketemu walaupun tidak bertemu muka, tidak bertemu langsung maksud saya. Jadi tidak bisa offline. Nah, adalah cara secara online. Walaupun dulu sudah ada yang namanya Google Meet, tapi tidak terlalu berkembang kan. Nah, akhirnya keluarlah satu orang dengan ide kreatifnya menemukan cara baru untuk mempertemukan orang-orang ini secara online, namanya Zoom. Ya, Zoom ini dapat peluang banget saat adanya pandemi. Ya, nggak semua bisnis itu hancur saat pandemi, ada bisnis yang malah luar biasa maju. Ya. Terus ada juga masalah kreativitas itu dia bikin masker. Ya, mungkin dulu maskernya cuma biasa, masker untuk apa namanya medik. Sekarang ada masker non medik. Ya, kalian bisa cari juga ada kreativitas di sana buat masker. Dulu kan ada yang namanya masker non medik dari kain, terus ada juga yang dikasih motif. Nah itu kan kreativitas. Nah kemudian kalau inovasi adalah kemampuan menerapkan kreativitas dalam rangka memecahkan masalah dan menemukan peluang. Nah ini menerapkan kreativitasnya. Jadi itu inovasi. Ya, dulu sempat boom yang namanya masker apa sih namanya yang satu ply itu. Nah, sekarang sudah tidak boleh. Nah, dia inovasi lagi. Gimana caranya supaya jadi multiply. Jadi apa namanya? banyak lembar. Ya, jadi lebih aman. Kan gitu. Nah, itu inovasi. Inovasi lainnya adalah misalnya motor ya. Motor yang tadinya bentuknya ya let's say lah Yamaha awal keluar, mereka juga mengeluarkan yang namanya produk otomatis, motor otomatis, jadi nggak pakai gigi lagi, jadi tidak menjahit persneling lagi. Nah, keluar tidak terlalu boom, kalah dengan yang namanya Honda. Nah, akhirnya dia keluarkanlah satu inovasi, dia punya kreativitas jelas. Nah, dia inovasi baru, dia keluarin yang namanya NMAX. Ya, jadi harganya jelas lebih murah. Ketika itu Honda keluarkan PCX, ya, NMAX keluarkan dengan teknologi yang lebih irit katanya, dan lain sebagainya. Akhirnya apa? NMAX juara untuk motor otomatis 155 cc. PCX kalah jauh. Ya, akhirnya inovasi terus, keluarlah X-Max 250 cc.
Ya. Honda nggak bisa ngejar, udah ketinggalan. Nah, itulah inovasi gimana mereka itu menerapkan kreativitasnya ya untuk menemukan peluang-peluang baru. Ya, ini jadi begini kurang lebih dari kreativitas dan inovasi, kemudian kita punya diferensiasi atau perbedaan, baru akhirnya menjadi suatu peluang. Gitu ya. Nah, ini jiwa dan sikap kewirausahaan itu apa aja sih kira-kira yang harus kita miliki kalau mau berwirausaha? Jelas yang pertama, kita harus percaya diri dulu. Ya, ketika kita misalnya bikin sesuatu, kita dulu yang harus percaya kalau produk yang kita punya itu bagus. Dan kita dulu yang pakai. Kan nggak mungkin kita suruh orang pakai, tapi diri sendiri kita nggak pakai. Nah, gimana orang mau percaya kalau kita nggak percaya sama produk kita? Ya. Kemudian yakin, optimis, ada komitmen, disiplin, dan tanggung jawab. Yang kedua, punya inisiatif, penuh energi, cekatan, aktif. Ya. Yang ketiga, punya motivasi berprestasi, dan berorientasi pada hasil, dan punya visi ke depan. Nah, yang keempat, punya jiwa kepemimpinan, berani tampil beda. Ya. Kenapa penting tampil beda? Karena kalau kita sama semua, nggak akan dilihat. Jadi kadang-kadang beda itu bagus. Ya. Kemudian dapat dipercaya, tangguh dalam bertindak. Ya. Terus yang terakhir, berani mengambil risiko, tapi penuh perhitungan dan suka tantangan. Nah, kenapa kita harus suka ini semua dan punya ini? Karena kita hidup itu sekarang di zaman VUCA. Apa itu VUCA? Nah, jadi dunia itu sekarang volatility, perubahannya semakin cepat. Berubahnya dunia itu cepat sekali. Ya, sekarang ada pandemi, besok bisa jadi ya ada mutasi baru lagi. Ya, kemudian uncertainty. Jadi di depan itu nggak ada yang tahu gimana sih masa depan tuh, ada yang pasti nggak ada. Kalau masa lalu sudah tahu kan kita, tapi masa depan nggak ada yang tahu. Dan dunia itu makin lama makin kompleks. Banyak sekali faktor yang tidak terlihat. Ya. Kemudian yang terakhir, ambiguity. Tidak jelas. Jadi satu hal bisa mempengaruhi peristiwa yang lain. Ya, kayak misalnya nih, siapa yang sangka virus corona ini yang katanya cuma virus flu yang bermutasi demikian dahsyat bisa punya efek yang kayak gini, nggak ada yang tahu. Nah, tapi ketika kita punya jiwa entrepreneur, kita bisa melihat peluang-peluang di sana. Ya. Nah, ini yang saya rangkum dari pengalaman-pengalaman. Syarat-syarat kalau kalian mau menjadi seorang wirausaha, melihat masalah dan jadikan itu peluang. Ya. Jadi semua kalau kita bisa lihat ada masalah nggak, dan syukurnya kita tuh hidup di Indonesia ya, yang kita tahu Indonesia penuh masalah gitu. Nah, jadi ketika kita hidup di tempat yang penuh masalah, itu banyak peluang di sana. Ya. Terus konsisten, persisten, adaptif. Nah, jadi konsisten itu penting. Konsisten itu apa? Ketika kita ngomong A, kita harus jadi A. Ketika kita ngomong B, harus jadi E. Jadi B. Persisten itu ini ketika ada hal yang menghalangi, kita tetap pada konsistensi kita. Gigih itu persisten. Adaptif jelas, karena dunia kan berubah, VUCA tadi. Jadi kita juga harus pintar beradaptasi. Nah, yang ketiga, yang tidak kalah penting itu punya relasi dan partner. Kenapa penting? Dengan relasi, kita dari yang nggak punya apa-apa, itu bisa buat sesuatu dengan minta bantuan. Ya. Dan partner penting, kenapa? Karena kita nggak selamanya on fire, atau selamanya selalu bersemangat. Kadangkala kita juga ada masanya lagi suntuk, dan lain sebagainya. Itu pentingnya buat kita punya partner yang ngingetin. Ya, ayo semangat lagi. Ya, itu semangat lagi jadi. Ya. Kemudian paham sedikit tentang keuangan, paham sedikit tentang pemasaran. Nah, kalau wirausaha itu yang lebih penting itu kalau menurut saya jadi generalis, nggak usah jadi kalian
paham banget, ya. Kenapa? Karena seorang wirausaha itu harus ngerti di segala bidang, walaupun sedikit-sedikit. Ya. Kenapa? Nggak harus kita jadi skillful di satu tempat, karena kita bisa hire orang yang skillful di sana. Ya, kita penting untuk manage aja. Ya, itu wirausaha. Kemudian punya emotional intelligence yang baik. Jadi pengaturan emosi, pengaturan pikiran, terutama gitu ya. Nah, itu sangat penting. Nah, yang paling penting terakhir adalah mau berusaha menjadi wirausaha. Ya, kalau nggak bubar semua, gitu ya. Jadi yang paling penting pertama dari bawah, gitu. Ya, mau jadi wirausaha dulu, baru yang lainnya kalian pelajari sambil jalan. Saya punya satu quote yang sangat bagus. Nih, good artist copy, great artist steal. Kenapa? Ini saya suka. Nah, ini dipakai sama Steve Jobs juga, karena seringkali kita mau jadi wirausaha itu nggak usah buat satu hal yang otentik, baru banget, nggak usah. Cukup kita dengan kreativitas kita twist sedikit atau kembangkan hal yang sudah ada, terus buat jadi kelihatan baru. Ya, contohnya apa? Yang kalian kita pakai semua, namanya Facebook. Nah, Facebook itu kan luar biasa, twisting. Dulu ada banyak banget yang namanya sosial media, tapi tidak semasif Facebook kan gitu. Nah, Facebook itu banyak kok still itu mencuri ya, mencuri ide-ide yang sudah ada. Dengan Instagram misalnya. Instagram tadinya mau ke pukul sama yang namanya Snapchat. Dia bikin ya namanya story. Kemudian hampir kepukul lagi sama yang namanya TikTok. Mereka bikin lagi namanya Reels. Nah, itu kan copying aja sebetulnya. Ya, copying dan stealing idea atau mencuri ide-ide yang sudah ada, dia kembangin, masukin ke punya mereka. Akhirnya mereka berkembang. Ya. Yang terakhir yang saya dapat dari Om Bob, ini banyak orang yang tanya bisnis apa yang bagus. Nah, kata dia bisnis yang bagus itu yang dibuka, bukan ditanyakan. Kira-kira demikian. Saya kembalikan ke Pak Gede Daniel. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bagus atas pemaparannya tentang semangat wirausaha di kalangan generasi muda. Jadi sekali lagi terima kasih untuk semua peserta yang sudah gabung hari ini untuk sekedar untuk meningkatkan pemahaman dan memotivasi diri dalam konteks bagaimana kita atau Anda sebagai generasi muda diharapkan memang tidak tinggal diam ya. Tidak terlambat untuk memulai, yang penting ada niat untuk berusaha sebetulnya. Baik, untuk selanjutnya kita buka sesi diskusi atau tanya jawab buat kalian-kalian yang sudah mengikuti acara ataupun yang baru bergabung. Jadi terima kasih. Jadi materi kita hari ini tentang sharing bagaimana menggerakkan kegiatan berkooperasi di kalangan generasi muda dengan semangat asas kebersamaan, kekeluargaan, dan gotong royong sebagai cikal bakal motivasi kita di dalam sebuah merintis usaha secara bersama-sama ya. Jadi intinya adalah bagaimana seandainya Anda tidak percaya diri untuk melakukan sendiri, kenapa tidak kita harus bersama-sama bergabung atau joinan sama teman-teman yang memiliki potensi yang saya rasa akan saling melengkapi gitu ya. Nah, itu yang semangatnya ingin saya bangkitkan buat generasi muda, terutama Anda yang sudah bergabung hari ini ya. Silakan, mungkin ada yang ingin ditanyakan, kita buka sesi aman di antara kalian yang sudah berani mencoba berusaha ataupun pinginnya tentang bagaimana gerakan koperasi itu sendiri. Silakan dari mahasiswa atau mahasiswa yang sudah bergabung menggunakan mikrofonnya. Baik, terima kasih yang baru bergabung juga sudah ada. Oke, kita sapa dulu ya yang sudah bergabung hari ini. Oke, mahasiswa dulu Agus Adek. Iya, selamat siang. Ya, bagaimana kira-kira ada semacam inspirasi atas materi ini atau Anda punya pertanyaan? Silakan ada.
tentang wirausaha ya. Ya, silakan. Sebelumnya Anda, saya belum pernah sih buka wirausaha karena gini kan oke. kesibukan banyak. Jadi belum kepikiran sih Pak kalau ke sana. Oke, nggak apa-apa. Tapi by the way, hal itu harus kita pikirkan ya. Saya bilang tidak ada kata terlambat karena sekali lagi yang namanya persaingan, yang namanya dunia kerja itu kan lowongan pekerjaan itu sedikit. Jadi kalau Anda tidak memikirkan dari sekarang, ya itu pasti akan merugikan diri kita sendiri ya, karena kita membutuhkan sesuatu gitu, misalnya nafkah untuk kehidupan kita di masa datang. Jadi untuk itu kalian semua harus memikirkan, walaupun usahanya skala kecil sekalipun, ya harus mulai dicoba gitu. Ya nggak apa-apa sih, mungkin ada kesibukan dan sebagainya nggak apa-apa, tapi harus mulai ada kesadaran dari diri sendiri masing-masing untuk memulai. Pada ya dan untuk mata kuliah sudah mengambil mata kuliah kewirausahaan barangkali? Belum. Belum Pak. Oke, Nanda. Ya, dari Mas Sisi barangkali. Silakan yang sudah bergabung bisa komentar. Siapa nih? Putri Sartika barangkali. Kira-kira Mas Sisi lebih aktif. Silakan Putri. Tidak ada, Pak. Oke, kira-kira Anda sudah memulai kegiatan wirausaha nggak? Belum ada, Pak. Nggak ada saya Oke. buat gini tuh wirausaha. Jadi saya cuma masih fokus sama kuliah aja. Yang ya apa artinya harus mulai memikirkan ya, artinya mulai walaupun kecil-kecilan ada ide-ide sendiri ya, harus mulai. Nah, sekali lagi silakan. Ada sih rencana Pak kayak mau buka gini apa baju gitu, baju online gitu. Masih rencana sih Pak, tapi belum tahu kapan mau dijalaninnya, tunggu modal juga dari orang tua. Baik, jadi Putri kalau sudah ada ide harus dijabarkan, direncanain. Tadi kalau modal saya sudah menginspirasi bahwasannya kegiatan itu kalau kamu nggak bisa sendiri, ya ajaklah teman-teman yang namanya kita berprinsip kebersamaan. Jadi wadah kebersamaan inilah yang harus kita ciptakan. Maka inspirasi saya adalah walaupun tidak berbentuk koperasi, tapi semangat berkoperasi itulah yang harus kita jalankan gitu loh. Sehingga kalau sudah ada ide, kamu bisa buat planningnya, kemudian kamu bisa jabarkan, lalu ajak diskusi teman-teman, ada yang punya modal sedikit dikumpulin, entah berapa orang, 2 orang, 3 orang, yuk pasti. Nah itu. Jadi tadi kan sudah Pak Bagus mengatakan kalau ide, ya apa, Bob Sadino sendiri mengatakan kalau bisnis itu ya harus usaha yang dibuka, bukan dipikirkan ya. Kan itu ya. Nah itu. Iya Pak. Ya, tetap semangat ya. Oke. Terima kasih. Oke. Baik, yang lain ada yang ingin berdiskusi atau menanyakan? Mahasiswi atau mahasiswa yang sudah bergabung? Oke, ada yang sudah memulai atau yang sudah bekerja atau punya usaha sendiri? Ali. Kalau saya sih Pak punya bisnis sendiri gitu, bisnis kecil-kecilan sih Pak, modal sedikit gitu. Bisnis itu kayak makanan, terus kalau masalah sistem penjualannya itu masih pakai pemesanan secara online gitu Pak. Nah, bisnisnya ini kayak makanan ringan gitu Pak, namanya piscok gitu. Nah itu kan gorengan gitu Pak, cuman saya merubah modelnya itu yang awalnya biasa-biasa saja, tapi saya upgrade lagi menjadi model yang lebih baru gitu. Bagus itu Ali. Bagus itu bagus. Piscok. Terus kalau masalah apa ya?
ini baru berjalan 2 bulan sih Pak, kemarin-kemarin. Soalnya kan karena online jadi nggak tahu mau ngapain di rumah di Iya. kampung gitu. Jadi saya coba buat usaha sendiri dengan modal hanya 200.000. Tapi ya lumayan Pak untuk ininya, dapatannya. Iya, baik. Itu aja. Iya, terima kasih Ali Imran ya. Mungkin Pak Bagus ada dikomentari apa yang dilakukan oleh Ali Imran barangkali, silakan. Atau tadi ada mahasiswi yang sudah berkomentar, silakan. Ya, tadi sih saya dengar ada yang mau usaha baju gitu ya. Bagus sih itu sebetulnya. Dijalanin aja. Sebetulnya ketika sudah ada ide gitu, saya sempat ngajar di Akper ya, Akper Kesdam. Waktu itu saya pertama kali ngajar, saya juga agak bingung tuh mau ngajar kewirausahaan di Akademi Perawat, itu apa yang saya ajar gitu kan. Nah, akhirnya saya coba hampir mirip materi yang saya kasih, akhirnya satu orang ada yang mulai usaha gitu ya. Dia mulai usaha, modalnya dia pinjam orang tua, modalnya 500.000 waktu itu. Itu tahun sekitar 2018. Nah, kemudian 1 bulan kemudian saya masih mengajar karena 1 semester. 1 bulan kemudian dia report ke saya, Pak, dari 500.000 saya sudah bisa dalam 1 bulan ada revenue 1,5 juta. Nah, jadi dalam 1 bulan uang dia itu berkembang kan, dari 500 jadi 1,5. Ya, tapi mulai pas dia ada uang, mulailah pengen beli HP baru. Nah, jadi di sana yang saya info, coba jangan dibelanjakan dulu, tahan dulu, kita putar lagi dari 500 jadi 1,5. Nah, sekarang modalnya coba pakai 1,5. 1 bulan lagi masih nggak sama, bisa 3 kali lipatnya. Jadi paling nggak dengan 1,5 itu 3 kali lipat berarti 4,5 juta kan. Nah, kalau terus digulung seperti itu namanya compound ya, compound effect atau compound interest. Nah, itu digulung terus. Nah, coba aja dihitung. 1 tahun itu lumayan. Terus saya coba hitung sama mereka, coba hitung sama mahasiswa itu. Nah, sekarang kalau kamu tahan aja setahun, ya paling nggak kalau nggak kuat tahun 6 bulan dulu. Nah, saya minta dia tahan 6 bulan dan terus gulung itu jadi modal, gitu ya. Jadi revenue jadikan modal lagi, revenue jadikan modal. Ya, kalau semuanya berjalan sesuai dengan yang di kertas, gitu kan. Nah, pada 6 bulan pertama itu dia sudah punya duit puluhan juta. Dari modal 500.000 ya. Nah, itu namanya compound. Nah, tapi kan ya, let's say lah, nggak seperti itu berjalannya. Jadi paling nggak ada belasan juta lah. Ya, kalau dia konsisten, persisten. Nah, jadi coba nahan. Nah, seninya wirausaha itu juga menunda kesenangan. Jadi gimana caranya kita menunda kesenangan yang kita pengen banget, tapi kita tunda dulu paling nggak 6 bulan sampai 1 tahun. Atau bahkan kalau mau lebih serius lagi, 5 tahun ke depan, tahan dulu keinginannya. Nah, kayak yang tadi yang mau berbisnis, siapa tadi? Putri ya? Putri atau siapa sih tadi? Yang mau usaha baju itu, Putri, ya. baju itu coba aja. Nah, sekarang kan kita hidup di zaman teknologi. Kamu bisa lihat di Shopee, Tokopedia, atau misalnya Blibli atau Lazada. Nah, itu coba dilihat yang mana yang kira-kira lagi in. Ya, maaf, terputus. Ya, itu coba dilihat di sana yang mana lagi in. Coba aja jadi dropshipper dulu. Jadi nggak perlu modal. Jadi ketika ada yang order, kamu orderin ke yang punya baju. Jadi dropshipping dulu. Nah, itu lumayan kok sebetulnya. Ya, nah kalau yang tadi yang si Ali Imran bagus. Jadi sudah pakai online. Justru itu sekarang yang lagi in kan. Gojek, Grab, Shopee Food. Nah, mungkin kalau di Bali ada yang namanya buka PO, itu bisa dipakai. Jadi semua lini apa namanya online booking itu bagus. Jadi ya jangan berkecil hati kalau bisnisnya cuma pisang. Gitu. Ya kita lihat aja anak presiden juga bisnisnya pisang kan, pisang dan lain sebagainya gitu. Dan yang lagi in sekarang juga pisang goreng di Bali. Saya sering beli, namanya hotdog. Ya, jadi sekecil apapun itu bagus. Tetap kamu yang punya, nggak kerja sama orang kan.
Ya, jadi tidak usah berkecil hati, tetap semangat, tetap kreatif lagi buat produk-produk yang dari misalnya sekarang hanya pisang coklat, nah mungkin dibuat bagi yang lain jadi nugget atau apa gitu. Lebih kreatif lagi, karena jujur aja di masa pandemi seperti ini orang di rumah yang lagi naik daun itu apa? Cemilan. Jadi orang tuh nggak bisa berhenti nyemil kalau di rumah, apalagi udah di say hello tiap pagi sama Grab sama Gojek, ada diskon dan lain sebagainya. Jadi orang pasti order. Ya, sekian mungkin dari saya. Silakan Mbak Di, kalau ada tambahan. Baik, terima kasih Pak Bagus atas reviewnya. Untuk rekan mahasiswa, atau siswa yang bergabung hari ini, di sekedar motivasi, bahwasanya apapun yang ada di pikiran Anda harus mulai dipikirkan. Baik, kita dengarkan lagi barangkali dari yang lain tadi kan. Apakah mau sharing? Silakan tadi. Oke, ada dari mahasiswi barangkali yang sudah memiliki, biasanya mahasiswi sering inovasi ya, yang sudah bergabung ya, atau mungkin saya sapa dulu Yuliana. Oh, Enricus ya, silakan Enricus. Saya mau bertanya. Oke, silakan. Posisi sekarang saya belum memiliki usaha, tetapi kedepannya saya ingin membuka usaha. Hal apa yang perlu diperhatikan untuk pengembangan bisnis saya dan bagaimana cara mengatasi untuk usaha kita tetap berjalan dan berkembang. Ya, baik Enricus. Nanti kita akan jawab bersamaan berdua ya. Pak Bagus akan melengkapi juga. Dari saya pertama adalah idenya dulu. Ya, idenya dulu yang mungkin Anda harus siapkan atau Anda pastikan ide yang Anda miliki itu apakah memang sesuai dengan passion Anda dulu. Ya. Tadi dikatakan bisnis boleh mencontek, mengcopy, copy paste kayak itu, tapi harus ada inovasi. Tapi terkait dengan ide, kira-kira kalau ide kamu misalnya sesuatu, misalnya apakah membuat tadi jualan gorengan gitu. Kira-kira kalau Anda melakukan sendiri, Anda suka masak nggak gitu? Nah, itu dulu pertanyaannya ya. Kalau nggak suka ya agak susah juga ya. Karena Anda tidak menjiwai dulu roh semangat untuk kuliner gitu. Anda suka makan nggak? Minimal seperti itu. Anda suka mencoba-coba makanan atau enggak? Nah, itu yang pertama kali yang harus kita pahami, passion Anda, semangat Anda bergairah melakukan sesuatu itu di bidang apa dulu. Karena tidak semua sesuatu yang kita lihat, kita contek, lalu kita lakukan ya pasti gagal. Karena tidak ada rasa dalam semangat diri Anda sendiri untuk masuk ke dalamnya gitu. Kira-kira menurut saya seperti itu ya, mengawali sesuatu kayak begitu. Nah, setelah Anda punya passion, mungkin nanti ya kembangkanlah Anda punya rencana bisnis, itu harus dikembangkan potensinya. Apakah Anda berbisnis jasa, berbisnis produk atau jualan, dan produk itu apakah produk yang Anda jual itu produk bermerek atau tidak bermerek, atau produk yang Anda jual itu memang ciptaan atau karya sendiri atau menjiplak dari orang lain. Nah, ini juga harus diperhatikan. Jadi analisa rencana bisnis juga terkait dengan tadi masalah permodalan juga harus dicek, kira-kira keluar masuknya kayak gimana, estimasi modal, peralatan, perlengkapan, nah itu juga harus dicek berapa besar kebutuhan modalnya, lalu kebutuhan tenaga kerja, kemudian estimasi, lalu penciptaan harga, dan nanti baru bicara marketingnya, pemasarannya, promosinya kayak gimana, apakah lewat media online atau offline, kemudian kemasannya kayak gimana. Nah, itu perlu dipikirkan di awal yang namanya konsep perencanaan ya. Mungkin saya itu dulu
untuk mengawali dari konsep perencanaan, silakan Pak Bagus bisa melengkapi barangkali dari pengalaman beliau yang bisa dibagikan kepada Hendrikus, silakan. Oke, terima kasih Pak D. Mungkin saya sedikit ya, kalau saya ada yang dikatakan Pak D itu bagus, itu dari ide. Tapi kalau saya pendekatannya sedikit berbeda. Kita lihat juga dari passion satu, apa yang kita suka kan gitu ya. Yang tadi kan sudah dibilang sama Pak Gede juga, kalau suka makan, logikanya kan bisnisnya di kuliner gitu kan. Tapi pendekatan saya yang satunya kita lihat dari problem. Yang sekarang yang banyak diiniin kan, yang seperti tadi saya bahas, kita bersyukur juga hidup di Indonesia gitu, penuh masalah. Gitu. Ketika ada masalah, pasti ada hal yang bisa kita selesaikan. Nah, ketika kita bisa kasih solusinya, jangan mau dikasih gratis gitu. Itulah bisnis, bayar. Jadi orang tuh mau bayar. Paling simpel. Saya nggak ngajarin jelek, tapi paling simpel bisnis yang bisa kita jalanin itu di kampus. Dulu saya juga awal-awal belajar bisnis itu, saya belajar bisnis pertama SMA. Ya, bahkan kalau nggak salah dari SD juga udah mulai bisnis sih sebenarnya. Kalau diteliti secara ini, kenapa saya pertama kali, satu saya suka baca, saya suka baca buku Dragon Ball, saya suka baca buku Doraemon, saya suka baca buku Bobo, Donald Duck, Donald Bebek itu. Nah, akhirnya kan suka baca, beli, dan problemnya adalah buku-buku itu menumpuk di rumah saya. Nah, akhirnya solusi yang terbaik yang bisa saya dapat saat SD, saya sewakan ke teman-teman. Lumayan waktu itu Rp100, Rp200, zaman itu ya pikirannya cuman ketika disewakan bukunya nggak ada di rumah, nggak ada space untuk nyimpen, dan saya dapat jajan, uang jajan buat beli ciki, citato dan lain sebagainya. That's it, itu aja simpelnya gitu. Nah tapi akhirnya ada problem lain gitu, bukunya nggak pernah nyampe, nggak pernah pulang gitu. Jadi ya kalau istilah belinya silih-silih kambing gitu ya. Jadi dipinjam tapi nggak pernah dibalikin. Ya, nah jadi setelah itu rugilah gitu. Akhirnya beranjak SMP saya nggak ada bisnis, SMA mulai kenal dengan yang namanya multi level marketing. Ya, nah kalau kalian mau coba bisnis yang tanpa modal atau modal minim, boleh coba di multi level marketing. Itu bagus juga, tapi sayangnya saya nggak pernah berhasil tuh di multi level. Ya udah banyak yang saya coba nggak pernah berhasil, nggak ada yang jalan lah gitu. Tapi yang bagus di sana yang kita bisa pelajari gimana kita berbicara sama orang, kemudian gimana kita building networking gitu ya, gimana kita membuat network atau bekerja sama dengan orang dan lain sebagainya. Dan gimana kita presentasi, product knowledge itu yang hal-hal yang bagus kita ambil dari multi level marketing. Tapi kalau kalian mau serius di sana, itu bisnis yang menjanjikan juga gitu ya. Nah, kemudian beranjak kuliah. Nah, kalau kuliah kebetulan saya itu di Senat juga. Saya ngurusin bagian keuangannya. Nah, saya juga dulu sempat waktu itu jadi ketua himpunan. Ya, itu jiwa bisnis juga mungkin di sana ya. Tapi waktu itu kan saya nggak sadar. Sekarang baru dilihat, oh ada jiwa bisnis ternyata gitu. Jadi juga modalnya sama 200.000 aja zaman itu. Saya kumpulin teman-teman yang waktu itu jadi partner saya di himpunan. 200.000 ini buat apa? Nah, ada yang suruh buat kertas pop. Saya nanya, ngapain buat kertas pop? Ya Pak, yang bro untuk minta sumbangan. Wah, saya bilang, malu-maluin aja kita kuliah, kita mahasiswa tuh minta sumbangan, saya bilang. Coba pikir yang lain. Nah, ada satu orang teman saya sekarang sukses banget di Kupang gitu. Ya dia punya ide, ayo kita bikin basar. Nah, tapi saya challenge dia. Saya nggak mau basar yang biasa, saya bilang gitu. Kalau sekarang kan basar sangat tidak kreatif kalau saya lihat ya. Cuman bikin basar di McD, KFC, JFC, ya itu kan cuman markup aja. Itu nggak ada kreativitasnya. Nah, tapi waktu zaman saya itu saya buat basar, mungkin waktu itu zaman basar pertama kali yang disponsorin. Jadi 200.000 saya untuk cetak kupon basar. Dan waktu itu saya juga lakukan yang namanya konsumen jadi tracing siapa aja sih konsumen yang kira-kira bisa. Apa yang saya lakukan? Saya kumpulin teman-teman, saya coba mapping konsumen itu dari mana aja. Ternyata ada beberapa yang anak pejabat.
Ya udah kesempatan. Ketika ada anak pejabat, saya tembak dan saya bikin 2 tipe kuponnya. Satu untuk kalangan mahasiswa, yang mana itu mahasiswa yang ya biasa lah normal, harga cuma 25.000. Kalau untuk yang lebih besar untuk pejabat itu 35 harganya. Tapi all you can eat. Nah, cuma saya akalin, all you can eat-nya boleh ngambil sekali aja. Dan piringnya saya kecilin. Nah, kebayangkan pejabat nggak mungkin dia makan bolak-balik berkali-kali, walaupun piring kecil itu nggak mungkin sampai menggundung. Nah, akhirnya apa? Saya jual lah. Saya buat basah 3 hari dari 200.000 modal. Omset zaman itu tahun 2003, 2004 saya lupa tepatnya. Omsetnya 50 juta. Ya, net profit saya sekitar 25 juta. Nah, jadi zaman itu saya jadi ketua himpunan paling berduit se-ekonomi Udayana. Ya, jadi sampai akhir periode itu nggak pernah nagih. Ya, terus naik lagi jadi wakil ketua senat, sama urusannya urusan bisnis. Nah, saya mulai geser, berpikir gimana caranya nih dapat duit untuk senat. Nah, mulailah berpikir dan mulai girik-girik ke wakil dekan. Tadinya semua pengadaan itu dipegang sama koperasi. Nah, saya berhasil convince, saya berhasil negosiasi sama wakil dekan dengan alasan bahwa kami mahasiswa ini perlu belajar bisnis. Akhirnya disetujuin, semua pengadaan diadakan oleh senat. Kebayangkan waktu itu zaman saya kuliah mahasiswa ekonomi itu 1.300. Jadi pengadaan 2 pakaiannya, 1 topi, 1 slayer, 1 block note itu dari kami semua. Dan saya ngadain. Saya jadi ketua panitia pengadaan. ya itu omset udah 100 juta lah. Ya, jadi dari start yang seperti itu yang kalian bisa lakuin di kampus juga. Ya, saya sama kok startnya kayak kalian juga. Jadi semua bisa dilakuin. Sampai yang paling gila lagi zaman itu waktu saya kuliah, Bukit itu tidak sehijau sekarang. Zaman itu mungkin Bukit itu bisa dibilang tempatnya jin buang anak kali gitu kan. Ya betul nggak Pak De? Tahun 2002-2003. Ya, jadi saya punya ide saya punya ide bahwa setiap mahasiswa ekonomi gimana caranya kita buat penghijauan gitu. Ya, nah kebetulan waktu itu kakak saya bikin yang namanya laboratorium kultur jaringan gitu ya. Nah, jadi kita bisa bikin tanaman gitu, 1.000 tanaman dengan modal 1 daun. Nah, itu ada konsepnya, saya nggak paham gimana. Pokoknya saya mintalah sama salah satu staf di sana. Gimana caranya nih? Saya pengen pada bulan Agustus itu barang udah ada. Dia bilang, wah nggak bisa. Nah, saya sudah hitung tuh. Dari 1 lembar bisa jadi 1.000, berarti modal saya kan minim sekali. Saya hitung-hitung sampai pertumbuhan, modal saya itu hanya sekitar Rp500 lah. Nah, saya mau jual tanaman itu harga 30 cm, harganya 10.000 sampai 15.000. Ya, kebayangkan untungnya gimana. Ya. Nah, jadi sudah mulai ada jiwa entrepreneur sejak itu gitu. Jadi tinggal diasah. Ya, jadi buat rekan-rekan yang memang punya atau keinginan untuk berwirausaha, coba dulu cari nih apa yang kalian suka. Dan coba kembangin, ada nggak problem yang bisa kalian solve atau kalian selesaikan. Atau paling nggak, kalian bisa dari kesukaan itu, gimana caranya create sesuatu hal. Kan sekarang banyak sekali. Ya kalian bisa nggak cuma jualan loh. Kalian bisa seperti yang tadi, jasa. Ya, ada kok satu usaha di dunia ini yang agak aneh, nyeleneh, tapi itu laku banget. Ya, pekerjaan jasa itu kerjaannya adalah tidur, dan itu dibayar mahal, ribuan dolar. Ya, tidur tapi di hotel-hotel bintang 5 tidurnya, enak banget. Tapi yang buat itu jadi makin susah, ketika bangun kalian harus bisa cerita gimana pengalaman tidur di sana, apa yang kalian mimpikan, kenapa bisa mimpi begitu. Nah, itu ada tuh kerjaan yang begitu. Ya, nah itu ya good job tapi awkward, aneh gitu kan. Ada juga yang ya kayak kita lihat sering di YouTube, reviewer. Nah, itu lagi naik daun banget sekarang.
Ya, karena orang-orang sekarang mau beli atau mau memutuskan membeli sesuatu atau mengerjakan sesuatu itu dari review. Ya, itu bisa juga kalian kerjain. Misalnya kalian suka jalan-jalan, ya coba aja bikin review dulu yang simple dari tempat-tempat kalian. Ya mana tahu bisa sukses. Kan kita nggak tahu. Somehow itu bisa viral, somehow itu bisa gagal, kan gitu. Ya, ketika kita mulai sesuatu, bear in mind atau selalu tetapin ketika kita melangkah sesuatu itu ada dua pasti kemungkinannya, probabilitasnya ada dua, satu gagal, satunya sukses. Ya, tapi jelas gimana kita pasti nggak mau gagal kan, jadi gimana meminimalisir resiko itu sih ya. Apapun itu yang kita kerjain pasti ada dua nih, mau bisa sukses bisa juga gagal. Nah, tapi jelas kan kita sebagai manusia nggak mau gagal, jadi gimana meminimalisir resiko itu ya. Nah, terus yang satu lagi yang tadi saya sempat bahas, kita mesti paham sedikit masalah keuangan. Nah, jadi kalau saya lihat, saya pelajarin gitu ya, generasi muda ini sudah mulai melek keuangan, tapi masih sedikit-sedikit. Ya, karena saya lihat juga kecenderungan kita salah didik. Gitu. Kenapa saya bilang salah didik? Karena dari dulu, ketika saya dikasih uang jajan, pasti dikasih taunya, ini uang jajan. Kalau sisa ditabung, yakin saya nggak ada sisa. Ya, jadi coba rubah sedikit, tweaking sedikit. Ini uang jajan, tabung, sisanya boleh dibelanjain. Ya, jadi tabung dulu, pasti kalian punya tabungan. Tapi kalau kalian berpikirnya adalah kalau sisa baru nabung, ya nggak akan sisa. Ya, karena kita punya keinginan gitu ya. Walaupun kita nggak butuh, kita pengen. Contohnya kayak sekarang lagi pengen banget iPhone gitu, ada duit pasti beli. Tapi butuh nggak? Nggak butuh sih. Ya, jadi pakai handphone biasa juga bisa. Gitu. Nah, jadi harus bisa bedain antara kebutuhan sama keinginan itu. Ya, kira-kira itu. Semoga menjawab. Baik, terima kasih Pak Bagus atas cerita pengalamannya. Jadi lagi untuk melengkapi tadi pertanyaan dari Hendrikus, bahwasannya yang namanya kegiatan bisnis kayak begitu ya peluang itu kadang bisa direncanakan, kadang tidak bisa direncanakan. Nah, ini yang perlu kita pahami. Artinya, tapi yang penting adalah ketika Anda ingin memulai kayak gitu ya, pastinya ada keberanian kayak itu ya, keberanian di dalam bersiap menanggung risiko kayak itu. Namanya juga semua kegiatan bisnis itu ada risikonya ya. Dan ini yang harus kita pahami lebih lanjut, artinya jangan sampai kita salah memilih jalur ya. Walaupun risiko itu tadi saya sudah singgung, kadang gagal, kadang sukses, itu adalah hal yang memang berdampingan. Jadi kegagalan itu mungkin saja karena banyak faktor, misalnya karena satu mungkin ya saya bicara kalau mungkin Anda tidak menguasai materi pekerjaan itu dengan baik. Tadi saya singgung masalah passion, Anda tidak jiwa Anda nggak masuk ke sana gitu misalnya. Memang sih kita bisa mempekerjakan orang, tapi kalau Anda tidak menjiwai pekerjaan dan ikut terlibat, Anda tidak akan tahu persoalan atau solusi yang akan terjadi gitu loh. Tadi kan misalnya saya contohkan Anda bikin bisnis kuliner, tapi kalau Anda tidak suka makan ya, sederhananya Anda suka makan kayak gitu lah. Tidak mencoba-coba makanan enak, yang mana jelek, enak, sehat dan sebagainya, Anda akan pasti tahu mana yang kira-kira kalau ada masalah Anda bisa selesaikan sendiri. Walaupun Anda bisa menggaji orang atau chef internasional sendiri pun, tapi kalau Anda tidak bisa menjiwai pekerjaan itu, ya otomatis bisa saja Anda dibohongi oleh pekerja kita. Nah, itu jangan sampai ya. Tapi apapun itu ketika memulai, ya lakukan yang kecil-kecil dulu. Sehingga dari kecil-kecil itulah Anda tahu persoalan apa yang dihadapi dari masalah-masalah yang muncul. Kemudian nanti akan berkaitan dengan marketing mix-nya, price, list, ya, promosian dan distribusinya itu Anda harus pahami dengan baik. Baik, mungkin itu penjelasan yang sudah disampaikan oleh Pak Bagus dan saya. Enrico, silakan. Anda punya komentar, silakan.
silakan Enrikus, kira-kira Anda sudah bisa paham atau ada hal lain yang ingin ditanyakan? Oke, sebelum kontak Pak Enrikus, ya, sekali lagi yang baru bergabung, terima kasih. Tadi saya lihat siapa nih, Winase sama Erlanus, ya. Sama Eka Yanti barangkali tadi ya bergabung ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu, sedikit sharing, mudah-mudahan menginspirasi ya. Menginspirasi kalian, tidak salahnya atau tidak terlambat untuk memulai. Tapi memulai tadi memang ketika komunitas Anda lebih banyak waktunya di kampus, istilahnya carilah peluang bisnis itu di kampus dulu, ya. Memang secara teknis makanya saya ya hampir sama pengalaman dengan Pak Bagus, kayak itu saya juga alumni Udayana, tapi saya sudah beliaunya lebih sering masuk di fakultasnya sendiri, di himpunan mahasiswa dan senatnya. Kalau saya beda, saya langsung ke UKM ya, langsung ke UKM koperasi mahasiswanya. Saya memang terlibat aktif dari semester awal sampai akhir, dan sana memang ada peluang-peluang bisnis yang kita kerjakan. Hampir mirip sebenarnya pengadaan barang untuk kegiatan mahasiswa baru yang kita suplai. Nah itu memang perlu teknik-teknik negosiasi dan mediasi ya terhadap pejabat-pejabat rektorat. Saya lebih tinggi mediasinya ke pejabat rektor sekaligus. Karena Pak Bagus tadi hanya level fakultas, tapi saya sudah bermain ke tingkat rektorat yang memang penuh trik dan trik ya, luar biasa sekali karena banyak sekali pihak-pihak yang berkepentingan. Sekali lagi yang namanya bisnis, itu semua ingin mencoba, semua ingin mencari peluang-peluang itu. Dan ini ya perlu ya belajar negosiasi lah sedikitnya materinya, belajar negosiasi, komunikasi, kemudian argumentasi. Nah ini yang harus kalian pahami benar ya. Kalian sedang berhadapan dengan siapa, itu apa kekuatan mahasiswa, apa kekuatan siswa, ya sama. Karena sekali lagi perjuangan-perjuangan kita disinilah pengalaman-pengalaman yang luar biasa sebenarnya. Ketika Anda bisa meluluhkan hati pejabat-pejabat itu dan memberikan kesempatan mahasiswa atau siswa berkarya, saya yakin itu di sanalah keberhasilan kita menunjukkan keseriusan kita menangani suatu persoalan gitu ya. Nah itu. Jadi mudah-mudahan ini bisa menginspirasi walaupun ya di sini beberapa mahasiswa sedikit yang bergabung, tidak ada koperasi mahasiswanya, dan saya tahu saya memang sempat ada ide ingin mengajukan pendirian koperasi mahasiswa, tapi nampaknya ada hal-hal yang saya lihat ada kepentingan di sana bermain Kak gitu ya. Artinya bukan bermaksud untuk memberikan kesan negatif buat pengelola kampus di sana, tapi kalaupun mahasiswa berjuang mau mengidealisasi, menggolkan rencana ini, walaupun saya lihat sudah ada klub entrepreneur, itu bisa dikolaborasikan dengan pendirian koperasi mahasiswa. Nah itu semangatnya ya. Jadi bagi Anda yang bergabung hari ini, kalau punya ide disampaikan bersama-sama, kumpulkan orang kayak gitu ya. Karena sekali lagi untuk pendirian koperasi secara formal itu tidak cukup sederhana ya, dan itu bisa istilahnya secara kekuatan mahasiswa untuk belajar. Tadi kan tempat selain berbisnis kecil-kecilan juga tempat belajar yang nantinya kita menciptakan peluang-peluang sendiri. Oke, sebelumnya tadi Henrikus yang bertanya, gimana komentar Anda? Sangat baik, silakan. Pak. Terima kasih, Pak. Ada lagi yang dikomentari? Ya, silakan. Henrikus. Terputus kayak tadi suaranya. Oke, kalau sudah terima kasih Henrikus. Pak, seperti Bapak ngomong tadi yang mengenai pengembangan koperasi untuk koperasi di kampus, menurut saya itu inovasinya sangat bagus, Pak, untuk di kampus. Soalnya untuk pembuatan koperasi di kampus itu sangat membantu seperti kami ketika menghadapi pembayaran regis untuk
semester berikutnya misalnya ada kendala, misalnya kita bisa dengan adanya koperasi, mahasiswa bisa terbantu dengan adanya koperasi itu. Misalnya keringanan bisa meminjam uang di koperasi untuk membayar regis. Kemudian saat nanti ada saatnya kita menutupi kembali uang koperasi kita, istilahnya pengganti lah. Iya. Baik, jadi semangat berkoperasi itu adalah sekali lagi semangat untuk secara bersama-sama dan bertanggung jawab ikut berpartisipasi, ya. Jadi jangan sampai koperasinya sudah bikin usaha dimanfaatkan oleh anggotanya, tapi anggotanya berbuat yang negatif, istilahnya tadi misalnya nggak bayar kayak ngebon kayak gitu ya, ya susah juga. Jadi harus ada itikat yang baik juga ya, harus menjadi namanya sebuah perkumpulan kayak gitu, namanya gerakan koperasi yang memang kita harapkan secara bersama-sama, kesadaran bersama atau kolektif. Ya kalau disiapkan fasilitas itu pembayarannya harus on time, kalau itu on time dan sesuai dengan janji-janji. Kadang permasalahannya ya kami mengerti, alokasi mengerti permasalahan untuk membantu mahasiswa meringankan pembayaran barangkali mahasiswa SPP-nya yang mungkin bisa dicicil atau gimana. Nah itu juga harus memang secara teknis ada hal-hal yang harus kita atur juga, jangan sampai dikasih pinjaman untuk bayar SPP atau nggak ngembalikin kayak itu ya susah juga kan. Secara hukum ya memang harus pasti akan ke arah sana. Takutnya kan koperasi ini adalah perkumpulan orang-orang yang mana orang-orang ini adalah mengumpulkan modal yang sama atau lebih ya, sehingga itu uangnya bisa diputar digunakan untuk kegiatan usaha dan sebagainya. Nah itu ya nanti masalah kegiatan-kegiatan dari apa bisnis dari koperasi, kalau memang kalian tertarik silahkan kumpulkan dulu orang-orangnya, istilah mahasiswa-mahasiswa yang ingin menggiatkan kegiatan itu atau bergabung juga dengan klub entrepreneur, barangkali di sana kalian bisa berdiskusi. Kalau memang sudah ada hasilnya ya silakan kita bisa bicara ke bagian kemahasiswaan untuk menciptakan UKM-UKM yang baru, kayak itu UKM koperasi mahasiswa yang mungkin secara teknis bisa membantu dari keuangan mahasiswa ya gitu. Ya, terima kasih atas masukannya Hendrikus. Oke, yang lain kita masih ada waktu berapa menit Pak ya, biar nggak terlalu lama juga ya, kasihan. Jadi terima kasih untuk mahasiswa yang sudah bergabung, untuk siswa yang bergabung. Oke, pertanyaan terakhir silakan kita buka satu kali lagi ya sebelum kita akhiri. Yang baru bergabung tadi siapa nih? Leonardi ya, Leonardi Jesia. Kamu ada komentar? Nggak ada, Pak. Ya, nggak ada ya. Oke. Baik, terima kasih. Untuk yang lain, ya sekedar sapa, say hello aja siapa yang ada di sini. Siapa nih? Anjeli? Kira-kira masih memantau Anjeli? Masih, Pak. Ya, ada yang ingin ditanyakan Belum ada, Pak. atau komentar Anda tentang materi hari ini? Belum ada, Pak. Belum. Baik, terima kasih. Ya, kalau sudah dipahami, jadi sekali lagi dan siswa yang bergabung hari ini di dalam acara sosialisasi dan pengabdian kepada masyarakat dari Kampus TIKI Indonesia dengan topik kegiatan sosialisasi pemahaman berkooperasi dan berwirausaha di kalangan generasi muda. Ya, jadi sekali lagi terima kasih atas waktunya dan buat Pak Bagus beserta tim Mespedia, terima kasih atas kontribusinya menyediakan link untuk acara meeting ini. Untuk semua peserta,
tetap semangat ya, untuk mudah-mudahan bisa menginspirasi, motivasi, walaupun sekarang belum memulai, tapi sudah saatnya memikirkan untuk memulai ya, walaupun hal kecil ya. Tadi kalau ada keraguan untuk melakukan sendiri, kenapa tidak melakukannya bersama-sama yang tetap mengilhami dari prinsip-prinsip atau asas-asas dari koperasi itu sendiri. Nah, itu semangatnya ya. Jadi, karena saya pikir tadi masih ada keraguan, kalau saya sendiri jalan nggak dengan usahanya. Nah, kalau masih ada keraguan, ajaklah temanmu, ajaklah siapa yang bisa diajak berdiskusi, berkontribusi atas partisipasi modal, berpartisipasi atas keahlian, pemikiran, dan ide-ide yang kalian bisa satukan secara bersama-sama. Dan saya pikir kalau kalian sudah bersama-sama, idenya akan luar biasa, persiapannya juga akan luar biasa, dan hasilnya saya pikir juga akan maksimal juga. Oke, terima kasih hari ini. Mungkin Pak Bagus, closing terakhir untuk penutupan acara ini. Terima kasih. Semua, Pak Gede, tim Mespedia, dan rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi atas kehadirannya. Semoga apa yang kami sampaikan bisa menginspirasi dan lebih membuat kalian menjadi termotivasi untuk menjadi seorang wirausaha, untuk menjadi anggota koperasi, dan menjalankan asas-asas koperasi juga. Demikian kira-kira dari saya. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih closing statement dari Pak Bagus untuk semua peserta. Sekali lagi terima kasih, jangan bosan-bosan untuk terus mendengarkan ya, untuk ya memotivasi diri, mencari informasi, browsing dan sebagainya sebagai modal awal. Sekali lagi persaingan kita cukup ketat ya. Di dunia yang penuh tidak kepastian ini persaingan cukup ketat ya, walaupun sekalian ada yang belajar IT sekalipun, di persaingan IT pun cukup ketat. Nah, jadi harus ada inovasi dan kreativitas dari diri masing-masing mahasiswa ataupun sarjana-sarjana IT nanti yang lahir, supaya bisa berkolaborasi dengan masyarakat, minimal kalian bisa meningkatkan taraf hidup masing-masing. Baik, terima kasih. Sampai jumpa lagi di acara selanjutnya. Selamat siang dan terima kasih ya. Oke. Terima kasih, Pak. Ya, Pak. baik, Terima bisa kasih, meninggalkan Pak. ruangan ya. Oke. Terima kasih, Pak.